Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Sedang Wow, saja wabarakatuh. saya Devi Bidan bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Dan pemirsa, pasca debat perdana kemarin di Wali Makassar tahun 2020, ada insiden, yaitu penikaman seorang salah satu tim relawan dari paslon nomor urut 2 Apir Rahman yang memang pada saat itu ingin menghadiri debat namun tidak bisa masuk ke dalam, jadi ingin nobar seperti itu informasinya, tapi pada saat di halte dia langsung ditikam oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan ini insidennya memang di momen pilkada banyak sekali informasi-informasi dari netizen, dari masyarakat Kota Makassar, kok bisa satu orang saja target yang terkena gitu, padahal kan kalau dilihat rombongan banyak sekali yang hadir pada saat itu. Kita sudah terhubung bersama dengan jubir dari Paslon Apir Rahman, ada Bapak Fadli Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Waalaikumsalam, Bung Ade. Iya. Gimana kabar Bang Mus sampai saat ini, Pak Fadli? Alhamdulillah sudah semakin membaik, tapi masih dalam penanganan infeksi bakteri di ruang ICU karena masih dibutuhkan ini observasi pasca operasi. Oke, baik, dan kita juga sudah terhubung bersama dengan Pak Sawidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung Ade? Alhamdulillah sehat. Kayaknya di rumah aja nih ya, Pak Sawidi. Ya, di rumah aja nih, nggak kemana-mana kita ini. Oke, Sambil baik. Sebelum saya mulai talkshow kita hari ini, kita lihat dulu cuplikan atau rekaman CCTV pasca penikaman atau pada saat penikaman tim relawan dari paslon nomor 2 Apir Rahman. Oke, itu tadi cuplikan atau rekaman CCTV pada saat penikaman itu terjadi. Mungkin saya pertama ke Pak Fadli Nur dulu. Ini kalau dilihat Pak Fadli pada saat rekaman tadi memang cukup ramai ya di halte tersebut, masih banyak orang juga yang lagi nyantai, lagi selfie bareng. Tapi kalau dilihat ada seorang yang bermotor sudah siap-siap, sepertinya sudah merencanakan dari awal bahwa Bang Mus inilah targetnya seperti itu. Nah, dari pendapat Bapak Fadli Nur sendiri melihat insiden tadi, banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa Bang Mus saja ini yang dijadikan target? Apakah memang ini murni kecelakaan ataukah ada unsur-unsur apa di belakangnya, seperti apa nih Pak Fadli? Ya, jadi pertama soal motif kan tentu itu menjadi wilayah kepolisian untuk mengungkap pelaku, malang maupun motifnya ya. Ya. Saya hanya ingin memberi gambaran saat kejadian. Jadi memang di depan gedung Kompas itu ada ratusan orang berseragam orange, sedang berkumpul. Nah, saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kemudian Bang Mus itu datang hanya berlima. Itu datang rencananya dipikirnya bahwa ada nobar dalam area Kompas TV kan. Setelah tahu nggak ada acara nobar, dia memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Saat menunggu angkutan lah di dekat halte tersebut, dia ini kena tikam. Seperti itu, penulis. Oke, baik Pak Fadli, kalau memang dilihat dari segi jumlah, ini Bang Mus dengan kawan-kawan hanya berlima, sedangkan masih banyak rombongan lain yang luar biasa jumlahnya, mungkin 2 kali atau sampai 3 kali lipat. Namun targetnya Bang Mus. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, apakah memang ini Bang Mus mempunyai masalah sebelumnya ataukah seperti apa menurut Pak Fadli? Sekali lagi saya katakan bahwa ya soal kenapa sampai kemudian Bang Mus jadi target, ya publik mungkin bisa mereka-reka ya, termasuk saya juga ya, menghubung-hubungkan antara kejadian-kejadian sebelumnya dengan ujungnya kemudian terjadi insiden tersebut.
Jadi publik sudah mulai menghubung-hubungkan adanya ancaman di grup Cari Tapilwali ya, grup WA. Itu di situ ada yang menggunakan ID WA Baba 911, saya nggak hafal nomornya, nomor WA-nya. Itu memberi ancaman, redaksinya kalau nggak salah ya, mana Mus, kita sudah tunggu di Jakarta. Itu dari grup ya Pak Fadli? Dari grup Cari Tapilwali. Oke. Nah, jadi publik kemudian menghubung-hubungkan antara pengancaman tersebut dengan kemudian berujung insiden. Jadi kalau dikatakan Bang Mus ini mungkin memang sudah jadi target, ya boleh jadi iya. Tinggal kita tunggu kepolisian membuktikan. Kemarin pada saat diambil keterangan, beberapa teman-teman yang diambil keterangan juga kepolisian memeriksa catatan percakapan Bang Mus di grup WA tersebut, ya beberapa nomor WA sudah mulai diidentifikasi, ya sayangnya sih termasuk pengguna Baba 911 itu sudah langsung tidak aktifkan handphonenya. Tapi kami yakin kepolisian bisa segera menemukannya. Baik, jadi melalui grup WA itu sudah ada memang indikasi bahwa targetnya ini adalah Bang Mus seperti itu. Tapi kan kalau grup WA itu Pak biasanya teman atau apa, karena harus diundang dulu untuk bisa diverifikasi. Apakah memang sudah ditahu gitu siapa nih pelakunya? Sudah ada gambaran gitu Pak Fadli? Belum. Jadi kalau yang ngancam itu ya, yang menantang ya, yang memberi statement bahwa Bang Mus sudah ditunggu di Jakarta sampai di agak dibully gitu, disampaikan ya katanya sudah ada Jakarta, kenapa tidak berani merapat, kan ada statement kayak gitu. Nah itu jadi saya juga bertanya ke beberapa teman kenapa bisa bergabung dalam grup situ. Jadi memang grup itu yang walaupun ini ada adminnya, tapi ternyata mereka dan termasuk Bang Mus itu bergabung atas ini link invite ya. Oh, link invite, oke. Bergabung di situ. Baik, terima kasih Pak Fadli. Saya ke Pak Sawidi dulu. Pak Sawidi selaku sosiolog ya, melihat insiden kemarin pada saat debat perdana, debatnya berjalan dengan cukup kondusif di dalam gedung, tapi ternyata di luar gedung ini ada insiden yang memang di luar dari ekspektasi kita, karena dilihat dari keamanan luar biasa, sudah KPU seperti apa kerjasamanya dengan kepolisian, tapi kok masih ada saja gesekan fisik ini kalau kita lihat di pilkada tahun ini. Silakan pendapatnya Pak Sawidi. Saya kira pertama ya, insiden ini sangat disayangkan sekali karena ini mencederai proses kompetisi Pilwalkot Makassar ya. Meskipun kita belum tahu kaitan langsungnya, tetapi paling tidak tempat kejadian dan konteks pada saat peristiwa itu berlangsung berkaitan dengan debat kandidat ya di Kompas TV pada malam itu. Dan olehnya itu publik pasti memberikan kaitan langsung terhadap peristiwa penikaman ini dengan peristiwa debat publik yang sedang berlangsung. Jadi olehnya itu saya pikir ya, ini warning sekali lagi bahwa pilkada harus dikawal oleh semua pihak. Karena kalau tidak, ini insiden seperti ini tidak menutup kemungkinan bisa terulang kembali. Entah itu di Jakarta atau bisa saja terjadi di Makassar. Betul. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Olehnya itu saya pikir ya, publik sangat mengapresiasi closing statement dari Pak Api ya, yang segera memberikan penegasan bahwa pilkada yang berlangsung harus damai, tanpa kekerasan, dan pendukung-pendukungnya dihimbau untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Baik Pak Sawidi, tadi sempat dikatakan oleh Pak Fadli awalnya melalui grup WA. Ini ada link invite seperti itu langsung. Kalau dilihat ini bukan orang Jakarta ya, kalau kita lihat dari grupnya, dari ancaman-ancamannya memang dari awal sudah mengatasnamakan di momen pilkada ini. Nanti kita debat ketiga di Makassar. Gambaran dari Pak Sawidi seperti apa nanti nih debat ketiga di lokasinya di Kota Makassar?
debat kedua ya, saya kira. Dan di Makassar masih di Jakarta, Pak Sawedi. Debat ketiga nanti di Makassar seperti itu. Oke, nah saya kira dimanapun tempatnya, baik di Jakarta maupun di Makassar, ini aparat harus antisipatif ya. Di mana saya kira tidak menutup kemungkinan akan terjadi insiden yang sama bahkan mungkin lebih besar. Ya. Dan olehnya itu saya kira yang paling penting adalah insiden penikaman yang kemarin itu harus segera terungkap, siapa pelakunya dan motifnya apa saja. Ya mudah-mudahan saja motifnya bersifat personal ya, tidak berkaitan dengan proses pilkada, karena kalau itu berkaitan dengan proses pilkada, saya kira implikasinya akan sangat panjang sekali dan akan sangat rumit. Dan olehnya itu kita percayakan ke aparat keamanan ya, supaya mengungkap peristiwa-peristiwa kekerasan seperti ini yang sangat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.